Selamat sore pemirsa, kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar mengenai peristiwa seputar Pemilu Kada. Bersama saya Maria Asgaf, inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Kami awali informasi pemirsa dengan informasi PD Perjuangan sampai saat ini belum menentukan langkahnya di Pilgub Jawa Timur. Meski sempat tersiar kabar akan memberikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawangsa yang maju lagi di Pilgub nanti. Sikap PDIP dinilai wajar karena masih mematangkan pilihannya dan merancang strategi untuk menang di Pilkada Jatim 2024. PDI Perjuangan agaknya masih galau untuk menentukan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini belum menentukan untuk bergabung dengan parpol yang telah memberikan rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawangsa atau mengusung nama calon lain dengan membuat poros baru untuk menantang sang petahana. Peluang untuk menjadi penantang atau pengusung Khofifah masih terbuka lebar. Untuk menantang petahana, PDI Perjuangan sebenarnya mempunyai sejumlah tokoh di Jawa Timur yang layak maju di Pilkada, seperti Tri Risma Harini dan Said Abdullah. Namun kekuatan figur yang ada tersebut masih membutuhkan perhitungan cermat untuk bisa menandingi dan menang melawan Khofifah. Pakar politik Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai ada anomali politik menjelang Pilkada Jawa Timur, di mana koalisi PDI Perjuangan secara nasional bisa jadi berbeda dengan arah politik dukungan dalam Pilkada Jawa Timur. Kabar terkait PDIP merapat dan mengusung Khofifah juga bisa saja terjadi, karena kali ini PDIP mengkalkulasi peta dukungan dan kekuatan di Pilgub Jawa Timur. PDI berusaha untuk menggandeng lain. Apakah ini disebut sebagai ketidakpercayaan atau ini strategi ya PDI yang tahu. Tapi kemudian dengan merapatnya PDIP ke Khofifah, saya kira peta politik di Jawa Timur nanti akan berbeda dengan sebelumnya. Makanya saya bilang misalnya apakah ada kemungkinan calon tunggal, ya tidak mungkin itu terjadi ketika partai-partai itu sudah berkoalisi untuk memilih kandidat yang sama. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur berlangsung pada Agustus mendatang. PDI Perjuangan masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan pilihannya dengan matang, apakah akan mengajukan calon sendiri atau mengusung petahana, yakni Khofifah dan Emil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Partai Gerindra mengusung Ahmad Riza Patria, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, maju dalam bursa bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Banten. Riza bakal dipasangkan dengan komedian Marcel Widianto untuk bersaing suara di wilayah Tangsel. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diusung Partai Gerindra maju jadi calon wali kota Tangerang Selatan. Sosok Riza Patria yang pernah memimpin DKI Jakarta dianggap sebagai sosok yang tepat memimpin kota Tangsel. Riza Patria bakal dipasangkan dengan Marcel Widianto yang dikenal sebagai seorang komika. Gerindra percaya pasangan tersebut bisa mendongkrak suara Gerindra untuk melawan calon petahana Benyamin Daphni. Di DPP juga melakukan penilaian. Ya, penilaian. Nah, proses panjang itu yang kemudian diputuskan oleh DPP, gitu, diarahkan kepada kami untuk segera melakukan sosialisasi dan lain sebagainya pasangan Bang Arija dengan Bang Marcel. Gitu. Rencananya dalam waktu dekat pasangan Riza Patria dan Marcel bakal segera dideklarasikan dan disosialisasikan ke masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pihak Gerindra masih membuka komunikasi koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan Riza dan Marcel. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal Komisi Pemilihan Umum yang dinilai tidak layak menyelenggarakan pilkada mendapat tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari elit partai, menteri, hingga Presiden Joko Widodo. Presiden membela KPU.
Presiden Joko Widodo menanggapi kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai Komisi Pemilihan Umum KPU tak layak menyelenggarakan pilkada. Melalui akun X pribadinya, Mahfud MD berkomentar soal situasi yang sedang membelit KPU usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Ketua KPU Hasyim Asyari. Pak, tanggapannya KPU disebutkan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu setelah kasus Pak Hasyim, seperti apa Pak? Oh, kan sudah sukses meninggalkan pemilu pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat pilkada sudah menjadi agenda nasional sehingga tak mungkin membentuk KPU baru. Wapres juga menegaskan kinerja KPU harus dinilai berdasarkan kerja tim, bukan perorangan. KPU itu kan tim ya, kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruhnya terkena kan, ya yang bersalah saja. Nah, KPK karena masalah pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Bagaimana proses, maka saya kira dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyebut KPU masih layak jadi penyelenggara pilkada serentak. Nantinya, kewenangan evaluasi KPU ada di tangan DPR. Harapan kita dengan schedule yang sudah ada, khususnya untuk penyelenggaraan pemilu kada serentak, tidak terhambat. Kan KPU kan sudah ngomong. Jadi kita bersama lah, nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya Komisi 2 DPR. Tapi kalau jajaran komisioner menurut Bapak masih layak nggak menjalankan pilkada? Karena kan Pak Mahfud bilangnya ganti. Saya pikir kan proses ini kan sudah terjadi, ya. Ketuanya kan udah, karena yang lain ini kan masih layak untuk dilakukan. Nanti yang menilai itu kan nanti dari Komisi 2 DPR lah. Kita ini kan mitra, sama-sama Kemendagri dengan kita. Kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya untuk pemilu kada di akhir tahun ini. Senada dengan pemerintah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menilai KPU masih layak untuk menyelenggarakan pilkada serentak. Ya kan sudah diberhentikan. Ya. Tapi jajaran komisioner selama tidak ada yang dilanggar, ya dilanjutkan, masih berlanjut sampai sekarang. Ya. Selain menilai KPU tak layak menyelenggarakan pilkada, Mahfud MD juga mengusulkan agar seluruh komisioner KPU mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali untuk Anda saat lagi usai jeda berikut. Pemirsa, Partai Gerindra menanggapi usulan dari PKB akan menduetkan Bobi Nasution dan Nagita Slavina di Pilgub Sumatera Utara. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, usulan tersebut sah-sah saja asal calon yang akan diusung memiliki elektabilitas yang tinggi dan berpotensi besar untuk menang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menanggapi wacana pengusulan Nagita Slavina oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebagai calon wakil gubernur mendampingi Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Dasko menyampaikan usulan itu bersifat sah-sah saja asalkan memiliki potensi dan elektabilitas yang tinggi. Selain itu tentunya harus ada persetujuan dari Bobi serta kesepakatan dari partai koalisi. Yang namanya Wagub tentunya nanti juga harus mendapatkan persetujuan dari calon gubernur tentunya karena mereka yang akan bekerja sama. Nah, bahwa kemudian beberapa partai kemudian mencalonkan wakil gubernur itu tentunya boleh-boleh saja dan keputusannya nanti kita akan putuskan bersama. Dan bahwa yang dicalonkan itu juga kita lihat mempunyai potensi dan elektabilitas yang tinggi dan disukai masyarakat, ya itu juga tentunya menjadi salah satu bahan pertimbangan kami. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan dinamika biasa menjelang pilkada. Dinamika biasa yang nanti saya nggak tahu karena pilkada itu bukan urusan Ketua Umum, pilkada urusan des pilkada yang
saya juga akan update tiap minggu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengusulkan nama Nagita Slavina untuk mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Saya sampaikan ke Mas Bobi, memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kami usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Iya, usulan. Nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan? Apa di sana belum ada elektoral? Nanti dilihat. Tapi salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB, saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobi. Kira-kira begitu. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Nama Sandiaga Uno mulai dilirik oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju di Pilkada serentak. Menanggapi hal tersebut, Partai Persatuan Pembangunan menyatakan Sandiaga Uno dinilai memiliki jejak elektoral yang cukup kuat. Menparekraf Sandiaga Uno secara mengejutkan disebut oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk diusung maju di Pilkada Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Baidowi merespon positif wacana dari PKB itu. Menurut Baidowi, ketertarikan PKB mengusung Sandiaga Uno menandakan jika kader P3 masih laku pada Pilkada serentak tahun ini. Namun menurut Baidowi, internal P3 belum membahas nama Sandiaga Uno untuk diusung dalam Pilkada serentak mendatang. Kalau bisa terus hadir gitu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mana suaranya? Kami berterima kasih kepada teman-teman partai lain yang mewacanakan untuk mengusung Pak Sandi. Itu menunjukkan bahwa kader P3 laku di mana-mana. Dan tentunya kami berbangga diri dan berbahagia apalagi Pak Sandi memiliki jejak elektoral yang kuat. Pernah jadi wakil gubernur bersama Pak Anies dan juga pernah maju sebagai calon wakil presiden bersama Pak Prabowo. Tentu jejak elektoral itu akan dicatat, terekam dalam memori publik. Itulah kemudian mungkin yang menjadikan partai-partai kawan-kawan kami itu mengorbitkan nama Pak Sandi. Tapi di internal P3 sendiri belum ada pembahasan secara khusus tentang itu. Nah pemirsa, meski mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain, salah satunya adalah dengan PSI. PKS, partai penguasa di DPRD Jakarta, tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jakarta memang tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun dalam urusan politik, Jakarta masih menjadi magnet besar yang tak bisa ditinggalkan. PKS sebagai partai penguasa di DPRD Jakarta memang tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Meski sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain. Pertemuan itu selalu dari dua pihak ya, bahwa kita ingin memecah kebuntuan yang dulu ya kita misalnya ya dulu waktu 2019 maaf ini Mas Uki ya, Sekjen PSI bilang haram koalisi dengan PKS dulu pas waktu Raja Juli ya menyampaikan itu. Kami ini kan partai Islam ya, tidak sesaklek itu gitu. Ada gitu apa dosa kami gitu sehingga kita nggak bisa berkoalisi, tetapi di bawah kepemimpinan Mas Kaesang saya melihat ada perubahan cara pandang itu ya, ada transformasi bahwa dan itu juga PKS sejak awal memang Pak Syaihu sebagai presiden PKS membawa gagasan silaturahim. Jadi silaturahim kebangsaan. Jadi beliau katakan kita boleh berbeda ya, tetapi silaturahim harus tetap jalan. Ketika dalam pertemuan kan misalnya Mas Kaesang bilang bahwa saya nggak setuju, Pak Syaihu menyampaikan tawaran. Kami menawarkan untuk PSI agar mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Tetapi direspon sama Mas Kaesang, saya lebih secara pribadi Presiden PKS yang jadi gubernur karena sebagai pemenang. Nah,
hal-hal yang seperti itu kita ingin menunjukkan kedewasaan cara berpolitik. Jadi Pak Presiden PKS dan Mas Kaisang sudah menunjukkan meskipun berbeda pandangan, tetapi bisa duduk bareng gitu, saling menghargai. Jadinya kayaknya. Betul. PSI yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo bersama jajaran partainya mengunjungi kantor DPP PKS pada Senin lalu. Tak lain, pertemuan ini membahas Pilkada Jakarta mendatang. Kaisang Pangarep menjelaskan, PSI tidak menyodorkan nama ke PKS. Saya pikir ajakan PKS untuk bergabung mendukung Aman ya itu merupakan gestur yang welcome. Jadi nggak bisa dianggap sebagai sebuah sindiran ya, nggak bisa dianggap sebagai sebuah ego ya. Itu adalah sebuah gestur yang welcome, yang katakanlah PKS di sini dengan tangan terbuka ya. Juga menginginkan PSI untuk bergabung bersama PKS gitu. Sementara ya apa yang dikatakan oleh Mas Kaisang terkait dengan kapasitas Pak Saiku yang sudah berhasil memimpin PKS dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di Jakarta melonjak suaranya. Ini juga sebagai sebuah pujian gitu. Adapun sebuah gurauan ya itu disampaikan ya oleh Sekjen PKS ya Pak Abu Bakar ya. Mengatakan bahwa elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah itu ngeri bos, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin itu tidak ada sindir menyindir, tidak ada pamer ego ya, tidak ada aroma clash gitu ya di antara dua partai ini. Yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah saling welcome, yang ada adalah gesturnya itu saling menunjukkan kita dengan yang lain, dalam hal ini PKS dengan PSI, PSI juga dengan PKS, ini adalah partai yang bersahabat. Pertemuan ini adalah yang pertama kali setelah Sekjen PKS melontarkan pernyataan yang menyebut Joko Widodo menjual nama Kaisang Pangarep untuk menjadi pemimpin Jakarta kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Apa keynote-nya itu ya, sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Ya. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah kalau misalnya dengan partai lain terkunci, tentu dia harus membuka ruang gitu. Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan Aman ini, Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah, di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua relatifly semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum-senyum aja nih. Iya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi ya nggak bisa maju juga. Yang berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Koalisi memang tak seperti membalik telapak tangan. Ego elit partai harus sama rata agar tercipta kesinambungan. Peluang Kaisang dan PKS terbuka lebar, apalagi Kaisang adalah putra pemimpin bangsa ini. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan mengeluarkan surat tugas kepada Bambang Irianto, anggota DPR Provinsi Jawa Timur, untuk maju sebagai calon wali kota Blitar. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh pengurus DPC PD Perjuangan Kota Blitar kepada Bambang Irianto setelah menjalani serangkaian tahapan. Setelah mendapat surat tugas dari DPP PD Perjuangan, Bambang Irianto akan mengkonsolidasikan internal partainya dan akan menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi. Surat tugas ini merupakan salah satu syarat dikeluarkannya rekomendasi dari DPP PD Perjuangan untuk mencalonkan pada pilkada. Pemirsa, saat lagi kabar pemilu kada akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mempertimbangkan nama Kaisang untuk diusung di Pilkada Jawa Tengah. Gibran pun menyarankan Kaisang segera menemui Puan Maharani. Mas Wali, yang penjelasan tadi gimana untuk yang Mbak Puan? Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyarankan adik bungsunya Kaisang Pangarep untuk segera menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mempertimbangkan nama Kaisang sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Mas Gibran juga mendukung untuk Menurut Gibran, pernyataan tersebut merupakan sinyal dari Puan Maharani. Sinyal tersebut harus segera ditangkap dengan bertemu dengan anak dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Puan Maharani sendiri sebelumnya menyatakan tertarik mengusung Kaisang Pangarep setelah melihat hasil survei di Jawa Tengah. Belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu. Segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Itu melihat provinsi di Jakarta gimana Mas untuk Mas Kaisang? Jangan kan beberapa kali kan ke Jakarta juga. Kalau Kaisang jangan di Jakarta lah. Yang memungkinkan Mas Kaisang. Sementara itu, peluang Kaisang maju di Pilkada serentak semakin besar. Presiden Joko Widodo yang merupakan ayah dari Kaisang menyatakan ia akan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Yang memungkinkan Mas Kaisang maju di Pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Biar masuk ke 200% Pak, biar masuk 200% akan mengganggu. Nama putra bungsu dari Presiden Joko Widodo itu hingga kini masuk bursa calon kepala daerah di sejumlah lokasi. Selain Jawa Tengah, nama Kaisang juga masuk bursa calon gubernur Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai kadernya yang dinilai kerap menjadi bidikan lembaga anti korupsi. KPK menegaskan bahwa tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu saat melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai kadernya yang dinilai kerap menjadi bidikan lembaga anti rasuah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, lembaganya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu. Alex juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik tertentu. Dan kami selalu sudah berulang-ulang kali ya, sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah ya pimpinan dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak ya kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa. Nah, itu penanganan yang sekali lagi kami sampaikan ya, jadi saya pastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau tidak mengaitkan penanganan perkara di KPK itu dengan afiliasi politik tertentu. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merasa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP pada Jumat 5 Juli lalu. Dari Jakarta, Yosefin Kezia, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Dalam pertemuan antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia sempat terjadi adu pantun antara Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Seperti apa serunya adu pantun tersebut? Berikut kabar selengkapnya untuk Anda. Kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke kantor DPP PKS pada Senin sore kemarin ditutup dengan adu pantun antara pengurus DPP PKS dengan Kaisang Pangarep. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi membacakan 3 pantun tentang kunjungan Kaisang ke kantor PKS itu. Beli rendang di dalam rantang,
Berangkat saat matahari siang. Selamat datang untuk Bro Kaisang di DPP PKS Jalan Simatupang. Pergi ke kali mencuci kemeja. Pakailah sabun sehingga berbusa. PKS dan PSI hari ini duduk satu meja. Diskusi bersama persoalan bangsa. Masih satu lagi. Ketemu mantan saat rekreasi. Hatinya senang ke bawah mimpi. Mesti PKS ini partai oposisi, enak diajak ngobrol sambil minum kopi. Tak mau ketinggalan, Presiden PKS Ahmad Sayhu juga membacakan satu pantun. Menu nasi dan sambal terasi, minumnya jus markisa. PKS PSSI jalin kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Karena diminta oleh para jurnalis yang hadir, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun akhirnya turut membacakan satu pantun. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Itu jenis-jenis ikan. Cakep. Udah Pak Presiden PKS. Tim TV One mengabarkan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat sinergitas guna memastikan pemilihan kepala daerah 2024 berjalan dengan lancar. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara. Rakor ini digelar untuk memastikan dan menjamin tahapan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar, di mana Pilkada serentak 2024 ini merupakan rekor jumlah penyelenggaraan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah. Untuk Pilkada tercatat ada 545 daerah terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Menko Polhukam menilai kondisi tersebut rawan memicu konflik antar masyarakat, terutama masing-masing pendukung pasangan calon. Pegawai KPK, namun sampai saat ini ketika kita cek pegawai KPK tersebut sudah tidak bekerja di KPK. Sesaat lagi kabar pemilu kada akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melakukan safari politik ke kantor DPTP PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari safari politik MPR ke sejumlah parpol menjelang pergantian tonggak kepengurusan. Pertemuan antara jajaran petinggi MPR dengan elit PKS di kantor DPTP PKS mendengarkan dan menyerap sejumlah aspirasi dari PKS untuk MPR. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan sejumlah masukan PKS untuk MPR diantaranya ialah menempatkan perwakilan tiap fraksi dalam jajaran pimpinan DPR dan MPR. Bamsud mengaku setuju dengan usulan tersebut sebab komunikasi antar partai dapat terjalin lebih lancar. Kalau memungkinkan, ya, disuarakan alangkah bagusnya dan nyamannya kalau nanti setelah pimpinan MPR seluruh partai politik ada di sana. Begitu juga nanti dalam hal pimpinan DPR. Bukan begitu Pak Presiden? Ya. Alangkah indahnya. Karena saya sendiri sebagai ketua MPR merasakan manfaat yang luar biasa ketika seluruh perwakilan fraksi atau partai politik berada di pimpinan MPR. Bamsud mengungkap PKS juga mengusulkan MPR kembali ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang menelurkan TAP MPR. Kedepannya MPR akan melanjutkan safari politik ke berbagai parpol lain seperti Golkar, Demokrat, P3, dan PDI Perjuangan. Rekomendasi yang diserap ini nantinya akan diserahkan ke Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Trinugroho, TV One mengabarkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cirebon, Jawa Barat bersama dengan petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih melakukan tahapan coklit untuk Pilkada 2024 ke rumah-rumah warga pemirsa. Pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit tahapan Pilkada 2024 ini adalah salah satunya dilakukan di rumah dinas Wali Kota Cirebon di kawasan Jalan Siliwangi pada Sabtu siang. Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih didampingi Komisioner KPU mengecek dan mendata secara langsung PJ Wali Kota Cirebon dan keluarga. Tahapan sinkronisasi coklit ini pun penting agar warga yang memiliki hak pilih bisa masuk langsung ke dalam daftar pemilih tetap di Pilkada 2024 nanti. Komisioner KPU Kota Cirebon, Yogi Maulana Balik menyebutkan untuk tahapan coklit ini sendiri sudah mencapai 85%. Progres yang cepat ini juga berkat dukungan semua lapisan masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak 2024. Sementara itu, perjuangan para petugas Pantarlih untuk kesuksesan Pilkada serentak patut diapresiasi. Selain naik turun bukit dan juga menembus hutan untuk mendata warga, para petugas terkadang harus melawan rasa takut mereka saat mendata warga yang sudah meninggal dunia dengan mendatangi langsung kuburan warga tersebut. Seperti inilah perjuangan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dari PPS Banatarejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Demi mencocokkan data pemilih, dua petugas perempuan bernama Nur Hamilah dan Ika Lestari itu harus melakukan coklit hingga ke kuburan. Keduanya berangkat ke tempat pemakaman setelah terlebih dahulu meminta izin kepada pihak keluarga almarhumah untuk melakukan coklit di makam warga yang ingin didata. Setibanya di kuburan, keduanya harus mencari makam almarhumah dengan memeriksa satu persatu batu nisan di pemakaman tersebut. Hal ini karena tidak ada pihak keluarga yang mendampingi. Meski dipengaruhi rasa takut karena hari mulai gelap, mereka akhirnya bisa menemukan makam dari warga yang ingin didata. Petugas lalu mencocokkan data di DPT dengan cara melihat di batu nisan untuk mencocokkan data mulai tanggal, bulan, dan tahun kematian warga tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan data kematian pemilih betul-betul valid sehingga nama pemilih tidak masuk ke dalam DPT. Belum pernah datang ke kantor desa membuat akta kematian. Jadi kami berdua berinisiatif ke kuburan, melihat karena di sana kan ada tanggal kematiannya, terus tahun kematiannya. Jadi kan itu dicoklit di aplikasi coklit harus ada bukti foto akte kematian. Jadi kami melakukan mencocokkan data tersebut, nama Ibu Siti Sumira itu tanggal kematiannya dan tahunnya. Perjuangan tak kalah berat juga dilakukan oleh dua petugas Pantarlih wanita di Kelurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka harus menembus hutan perbukitan Menoreh untuk mendatangi rumah-rumah warga. Jalan tanah berbatu dan naik turun bukit di tengah rimbunnya pepohonan tak menjadi penghalang bagi kedua petugas Pantarlih saat melakukan pencocokan dan penelitian. Tidak tahu mas, sekarang ini Pak Duko wow. Mereka harus jalan kaki selama 30 menit untuk tiba di rumah warga karena aksesnya tak bisa ditembus dengan sepeda motor. Meski melelahkan, hampir tak ada Pantarlih yang mengeluh karena mereka telah memahami geografis wilayah dan direkrut berdasarkan domisili, sehingga kebanyakan Pantarlih terbiasa dengan medan coklit yang sulit. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Kulon Progo, Yogyakarta, Tamrin Ariwibowo, TV One mengabarkan. Beragam informasi pemilu kada lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut. Pemirsa, PD Perjuangan sampai saat ini belum menentukan langkahnya di Pilgub Jawa Timur. Meski sempat tersiar kabar akan memberikan dukungan kepada Hovifah Indar Parawangsa yang maju lagi di Pilgub nanti. Sikap PDI pun dinilai wajar karena masih mematangkan pilihannya dan merancang strategi untuk menang di Pilkada Jatim 2024. PDI Perjuangan agaknya masih galau untuk menentukan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Timur 2024.
Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini belum menentukan untuk bergabung dengan parpol yang telah memberikan rekomendasi kepada Hovifah Indar Parawansa atau mengusung nama calon lain dengan membuat poros baru untuk menantang sang petahana. Peluang untuk menjadi penantang atau pengusung Hovifah masih terbuka lebar. Untuk menantang petahana, PDI Perjuangan sebenarnya mempunyai sejumlah tokoh di Jawa Timur yang layak maju di pilkada, seperti Tri Risma Harini dan Said Abdullah. Namun kekuatan figur yang ada tersebut masih membutuhkan perhitungan cermat untuk bisa menandingi dan menang melawan Hovifah. Pakar politik Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai ada anomali politik menjelang pilkada Jawa Timur, di mana koalisi PDI Perjuangan secara nasional bisa jadi berbeda dengan arah politik dukungan dalam pilkada Jawa Timur. Kabar terkait PDIP merapat dan mengusung Hovifah juga bisa saja terjadi karena kali ini PDIP mengkalkulasi peta dukungan dan kekuatan di Pilgub Jawa Timur. PDI berusaha untuk menggandeng lain. Apakah ini disebut sebagai ketidakpercayaan atau ini strategi ya PDI yang tahu. Tapi kemudian dengan merapatnya PDIP ke Hovifah, saya kira peta politik di Jawa Timur nanti akan berbeda dengan sebelumnya. Makanya saya bilang misalnya apakah ada kemungkinan calon tunggal? Ya bukan, tidak mungkin itu terjadi ketika partai-partai itu sudah berkoalisi untuk memilih kandidat yang sama. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur berlangsung pada Agustus mendatang. PDI Perjuangan masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan pilihannya dengan matang, apakah akan mengajukan calon sendiri atau mengusung petahana, yakni Hovifah dan Emil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar pemilu kada hari ini. Jangan lupa saat lagi kabar petang akan hadir untuk Anda. Saya Maria Segaf pamit, terima kasih. Sampai jumpa.